Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam paket corporate e-learning ya, dalam program corporate e-learning di mana kita menyediakan mendeliver training-training berkualitas melalui sarana online seperti yang ada di depan Anda ini ya. Dengan saya trainernya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Jadi dalam topik kali ini kita akan bicara mengenai topik yang ada di belakang layar saya ya, yakni HR for non-HR people. Jadi dalam topik kali ini saya akan membahas, menguraikan mengenai fungsi-fungsi kunci dalam dunia HR management. Sehingga orang-orang yang tidak berasal dari HR itu bisa memahami dunia HR. Namanya HR for non-HR people. Human resource for non-human resource people. Tapi pada sisi lain nanti topiknya ini juga komprehensif, sehingga kadang-kadang topik ini juga diberi namanya Principle of Human Resource Management. Jadi teman-teman yang berasal dari HR pun tetap perlu mengikuti training ini. Ya, karena di dalam training ini saya akan bicara mengenai fundamental of HR management. Jadi prinsip-prinsip yang sangat penting dalam dunia manajemen SDM. Jadi nanti Anda kalau misalnya sudah kerja di bagian HR tapi belum memahami dunia HR secara komprehensif, maka topik training kali ini akan sangat relevan bagi Anda. Ya, jadi namanya Principle of HR Management. Nah, langsung saja mari kita cek agendanya atau outline training ini. Jadi nanti kita akan bicara mengenai HR Management sebagai sebuah overview, kemudian kita akan bicara mengenai manpower planning, HR planning, dan rekrutmen. Kita akan bicara employee selection, kita akan bicara training and development, performance management, dan career management. Ya, ada 6 topik yang akan kita bicarakan dalam pelatihan online kali ini, ya, dalam corporate e-learning kali ini. Ya. Nah, langsung mari kita mulai dengan yang pertama, ya, human resource management atau an overview. Jadi gambaran ringkas dari fungsi-fungsi dalam HR management itu apa saja. Itu Anda bisa lihat di slide berikutnya ya, ada siklus manajemen HR itu dimulai dari rekrutmen. Ya. Fase pertama HR itu dimulai dari rekrutmen. Makanya rekrutmen itu sebenarnya fase yang paling penting ya. Kalau Anda salah rekrut orang sejak awal, maka seterusnya organisasi Anda akan abal-abal. Misalnya Anda salah merekrut karyawan, dan karyawan ini bertahan di perusahaan Anda sampai 15 tahun. Itu dampaknya sangat panjang kan, 15 tahun Anda tidak mendapatkan manfaat yang optimal gara-gara Anda salah melakukan rekrutmen. Jadi rekrutmen ini kunci sebenarnya, saringan pertama untuk membangun top organization, membangun lembaga bisnis yang top market top, yang cetar membahana, itu dimulai dari rekrutmen yang tangguh, dari seleksi karyawan yang bagus. Setelah diseleksi, kemudian Anda training, ya sediakan pengembangan, sediakan pelatihan supaya karyawan yang Anda rekrut itu menjadi makin kompeten, makin heroik, makin dahsyat kinerjanya. Ya, di training. Nah, setelah di training, disuruh kerja, kemudian dinilai kinerjanya melalui performance management. Dalam performance management itu Anda menilai kinerja karyawan Anda, ya, yang sudah Anda rekrut, sudah Anda training itu dinilai kinerjanya. Kemudian kalau kinerjanya bagus dikasih reward, namanya remuneration, ya. Orang lain menyebutnya komben. Bahasa singkatannya compensation and benefit atau CNB. CNB itu singkatan compensation and benefit. Komben juga. Bahasa lainnya remunerasi. Bahasa lainnya adalah reward. Bahasa lainnya ya gaji dan upah. Bonus. Itu dikelola dalam fungsi remuneration management atau reward management. Dan kemudian juga dikelola karirnya supaya bagus. Ya, karirnya dikelola supaya bagus. Jadi itulah siklus utama dari fungsi manajemen SDM itu ada 5 ini ya teman-teman. Rekrut, di training, dikelola kinerjanya, dikasih upah, kemudian karirnya dikembangkan. Itulah fungsi utama dari manajemen SDM. Nah, kita akan bicara 6 dimensi ini, ya 5 dimensi ini dengan komprehensif ya. Nah, di slide berikutnya ini saya bicara
mengenai HR strategi ya. Jadi idealnya memang bisnis strategi perusahaan Anda itu menjadi anchor, menjadi jangkar untuk Anda merumuskan strategi HR Anda. Jadi strategi HR dalam rekrutmen, strategi dalam pengembangan karir, strategi dalam training, strategi dalam remunerasi, itu dikelola semua dengan merujuk pada strategi perusahaan Anda. Perusahaan Anda mau kemana arahnya. Contohnya misalnya Google gitu ya. Google itu kan strategi utamanya ya mengembangkan aplikasi-aplikasi yang hebat ya. Mereka bikin search engine yang hebat, mereka bikin Google Map, mereka bikin Gmail, mereka bikin YouTube. Ya YouTube juga punya Google ya. Nah, apa kebutuhan utamanya? Ya Google membutuhkan engineer ya atau programmer kelas dunia. Orang-orang yang ahli mengenai algoritma, orang-orang yang ahli mengenai artificial intelligence, orang-orang yang ahli mengenai big data dan machine learning. Jadi strategi Google untuk menjadi raksasa teknologi, raksasa aplikasi itu harus didukung oleh SDM yang andal dalam bidang software engineering, dalam bidang developer gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi SDM atau SDM itu ya kunci ya. Bahkan Jim Collins dalam bukunya Good to Great bilang bahwa organisasi bisnis yang hebat itu selalu ditopang oleh great people. Great business itu selalu disupport oleh great people. Jadi kalau Anda lihat Apple, Microsoft, Tokopedia, Gojek, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Astra, Indofood, Unilever, Mayora, itu menjadi besar, menjadi hebat karena mereka punya great people. Astra punya great people, Astra punya lembaga manajemen yang bagus, namanya Astra Management Development Institute. Bank BRI punya learning center yang banyak, yang komprehensif. Ya. Unilever punya Unilever Learning Center. Jadi mereka tidak main-main mengembangkan SDM-nya karena mereka yakin bahwa SDM yang tangguh, great people itu kunci bagi sukses masa depan. Oke. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Jadi yang di slide berikutnya ini saya ngasih topik manpower planning. Ini kunci pertama ini. Manpower planning and recruitment. Ya. Nah, di slide nomor 7 ini saya ngasih flow mengenai manpower planning. Manpower planning itu dimulai dari seperti ini Mas ya, Mbak-mbak ya, Bapak Ibu-ibu ya. Ada company strategi, kemudian dari company strategi itu kita nanya, seperti apa, tipe seperti apa SDM yang kita butuhkan? What staff do we need to do the job? Kemudian saat ini kita punya staff seperti apa? SDM kita seperti apa? Jumlahnya memenuhi kebutuhan enggak? Kompetensinya memenuhi kebutuhan enggak? Jadi is there a match? Apakah sesuai? Kalau tidak sesuai, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas ya. Jadi match itu ada dua dimensi. Sesuai jumlahnya, SDM-nya jumlahnya sesuai enggak? Misalnya Tokopedia mau buka gudang baru, ya kan mereka butuh SDM baru. Bank BCA misalnya mau buka cabang baru, kan mereka butuh branch manager baru. Atau misalnya Unilever mau ekspansi, bikin pabrik baru di Kalimantan. Kan mereka butuh factory manager baru untuk mengelola pabriknya. Atau Toyota mau ekspansi, bikin pabrik baru di Cikarang. Kan mereka butuh banyak operator. Itu dari sisi jumlah, pada sisi lain juga kompetensinya cocok nggak? Kompetensinya cocok nggak? Kita hari ini punya manajer yang tangguh nggak untuk jadi manajer cabang? Kita punya calon manajer pabrik yang hebat nggak? Kita punya calon manajer pemasaran yang hebat nggak? Nah kalau tidak ada ya kemudian kita harus rekrut. Bagaimana kita melakukan rekrutmennya? Jadi itu ya teman-teman ya. Ketika kita bicara mengenai seperti apa staff yang kita butuhkan, kita melakukan job analysis ya. Job analysis itu
Hasilnya ya job desk. Job desk dan skala gaji. Jadi job analysis itu dilakukan untuk menghasilkan dua hal. Job desk, job description, sama skala gaji. Pekerjaan ini kira-kira kerjaannya apa dan kira-kira gajinya seperti apa. Kemudian kita juga bicara mengenai dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Ya, job analysis. Dan kemudian kalau kita analisis mengenai SDM yang tersedia, ya kita lihat data performance appraisal karyawan-karyawan kita, data trainingnya, database karyawan kita lihat bagaimana track record-nya, dan seterusnya. Nah, itulah muncul manpower planning. Ya. Manpower planning ini sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan-karyawan andal, kadang-kadang mereka tidak menemukan sumbernya ya. Misalnya ada beberapa perusahaan yang mau melakukan ekspansi bisnis, mau buka cabang, mau dibesarkan bisnisnya. Tapi mereka ketika mau melakukan rekrutmen, susah mencari orang yang hebat. Muncullah talent war. Talent war itu perang memperebutkan karyawan-karyawan hebat. Ya, misalnya Gojek gitu ya, butuh programmer-programmer hebat. Mereka tidak menemukan di Indonesia. Ya. Akhirnya mereka kemudian gila sampai merekrut programmer dari India. Jadi 200 programmer dari India di-hire, tetap kerjanya dari India untuk mengerjakan aplikasi Gojek. Kenapa? Karena Gojek kesulitan menemukan programmer yang hebat di Indonesia. Ini kan masalah serius ya, namanya talent war. Ketika mereka membajak, bukan meng-hire programmer dari India, mereka harus ngasih gaji yang mahal. Karena programmer-programmer dari India ini kualitasnya kualitas Google, kualitas Microsoft. Jadi Gojek bersaing dengan Microsoft, bersaing dengan Google untuk memperebutkan programmer-programmer hebat dari India. Nah itu, jadi kayak sepak bola ya, talent war ya, perang memperebutkan talenta-talenta terbaik. Banyak itu orang-orang SDM yang saya tanya kadang-kadang kesulitan menemukan sales manager yang hebat. Mereka kadang-kadang menemui kesulitan mencari programmer yang hebat. Mereka kadang-kadang kesulitan mencari manajer SDM yang hebat. Gitu ya. Nah, manpower planning yang berikutnya ini, di slide berikutnya ini, faktor untuk memprediksi kebutuhan personil Anda di masa depan, itu ada 3 faktor. Ya. Faktor pertama, estimasi jumlah karyawan yang mau keluar, baik karena pensiun, pindah ke perusahaan lain, atau resign. Kemudian, jumlah kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan, karena perusahaan mau melakukan ekspansi misalnya, mau bikin pabrik baru, mau bikin cabang baru, mau bikin divisi baru, itu jumlahnya berapa. Dan yang terakhir ya sumber daya keuangan. Ya. Sumber daya keuangan itu kemampuan perusahaan untuk menggaji karyawan. Ya. Sudah ada belum uangnya untuk gaji karyawan dan gajinya berapa? Kadang-kadang Anda uangnya terbatas sehingga gajinya kecil. Kalau gajinya kecil ya jarang orang mau bergabung ke perusahaan Anda. Karena paket gaji Anda tidak menarik, tidak kompetitif. Oke. Jadi 3 dimensi inilah ya yang mempengaruhi proyeksi SDM Anda masa depan. Berapa yang akan keluar, berapa kebutuhan perusahaan di masa depan, dan kemampuan keuangan perusahaan. Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya ini cara untuk melacak jumlah rekrutmen ya, trend analysis ya. Jadi trend analysis ini teknik untuk memprediksi kebutuhan rekrutmen baru berdasarkan tren jumlah karyawan di masa lalu. Misal menghitung jumlah operator atau teknisi pada tiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut. Tujuannya untuk mengidentifikasi tren perkembangan jumlah teknisi yang dibutuhkan di masa depan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Contoh lain misalnya Anda melihat jumlah pertumbuhan salesman di kantor Anda. Berapa tiap tahun jumlah pertumbuhan salesman? Misalnya tiap tahun tumbuh 10% Pak Yodi ya. Tadinya 10 karyawan jadi 11, dari 11 jadi 12. Atau tadinya 100 jadi 110. Ya, tambah lagi 10%.
Sehingga Anda bisa melacak kira-kira tren pertumbuhan jumlah karyawan tahun ini kira-kira 10%, Pak. Karena 5 tahun yang berturut-turut pertumbuhan karyawan kita kurang lebih kalau di rata-rata jumlahnya 10%. Itu namanya trend analysis ya. Oke. Kemudian kalau yang teknik kedua, rasio analysis ini. Jadi teknik untuk memprediksi jumlah rekrutmen baru berdasarkan rasio antara faktor tertentu, misal jumlah pendapatan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, misal jumlah pegawai yang diperlukan. Misal jumlah pendapatan tahun ini perusahaan Anda 100 miliar, jumlah karyawan tahun ini 100 orang. Jadi rasionya satu karyawan 1 miliar. Nah, kemudian kantor Anda, perusahaan Anda memprediksi tahun depan pendapatan Anda 110 miliar. Kalau rasionya tetap 1:1, ya satu karyawan 1 miliar, maka Anda butuh karyawan baru 10 orang. Kalau misalnya pendapatan Anda tahun depan naiknya jadi 120 miliar, tumbuh 20%, mungkin karyawan Anda juga bisa menambah sampai 20 orang. Jadi itu rasio teman-teman ya. Jadi Anda harus tahu jumlah pendapatan atau omset bisnis di kantor Anda berapa, omset bisnis di kantor Anda berapa, revenue-nya berapa. Jadi omset sama revenue itu sama. Idealnya revenue-nya nambah 20%, karyawannya maksimal nambah 20% juga, jangan lebih dari 20% kalau bisa. Jangan revenue-nya misalnya nambahnya 20%, tapi karyawannya nambah sampai 50%, itu kurang afdol. Paling tidak, more or less sama lah. Itu namanya rasio analysis. Itu lebih mudah menurut saya ya, karena Anda membandingkan dengan jumlah revenue. Kadang-kadang banyak perusahaan melakukan analisis beban kerja ya, untuk menghitung jumlah karyawan. Itu kadang-kadang ribet. Lebih mudah pakai rasio ini aja. Simple, tapi powerful. Ya. Dengan rasio seperti ini kita tahu perusahaan Bank BRI itu tidak efisien dibanding Bank BCA. Kenapa? Karena jumlah pendapatan Bank BCA sama Bank BRI itu kurang lebih sama pendapatannya. Tapi karyawan Bank BRI hanya ada sekitar 20 ribu, sementara Bank BRI ada sampai 30 ribuan atau bahkan 40 ribu. Jadi mungkin efisiensinya harus lebih ditingkatkan. Jadi jangan sampai Anda jumlah pendapatannya sama dengan perusahaan lain misalnya. Katakanlah masing-masing 10 miliar. Tapi karyawan Anda 50, perusahaan lain yang bisnisnya sama dengan Anda ya. Karyawannya cuma 30. Itu kan berarti Anda tidak efisien. Kenapa pendapatannya mirip, beda-beda tipis? Mereka bisa 30 karyawan, kita bisa harus sampai 50 karyawan. Itu kan berarti Anda tidak efisien. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di slide 11 ini saya ngasih action plan pertama, coba hitung jumlah pegawai ideal kantor Anda berdasarkan omset penjualan. Ya. Maksud saya, berapa rasio jumlah karyawan Anda dibanding omset? Ya, hasilnya rasio kalau bisa sih satu karyawan bisa menghasilkan 1 miliar. Minimal 500 juta lah. Jadi misalnya sekarang karyawan Anda sudah ada hitung adanya 50 karyawan Pak Yudi ya. Karyawan di tempat saya 50 orang Pak Yudi. Terus saya tanya omset perusahaan Anda berapa? Cuman 25 miliar Pak Yudi ya. Jadi rasio pegawai di kantor Anda satu orang generate 500 juta. Lumayan bagus ya, not bad. Dari mana itu 500 juta ya? Karena 50 miliar dibagi, 25 miliar dibagi 50 karyawan. Contoh lain misalnya Pak Yudha di tempat saya karyawannya cuma 10 Pak Yudha. Oke, fine. Terus omsetmu berapa? 20 miliar Pak Yudha. Nah, itu berarti wonderful. Jadi satu karyawan di tempat Anda menghasilkan 2 miliar omset. Ya kan? 10 karyawan dapatnya 20 M. Jadi satu karyawan bisa menghasilkan 2 miliar. Itu kan dahsyat, wonderful. Bahkan saya pernah menemukan kasus
karyawannya cuma 5 orang, omsetnya 50 miliar. Ya, jadi satu orang generate 10 miliar ya. Perusahaan software ini, ya, perusahaan software. Jadi betul-betul sangat produktif. 5 karyawannya cuma 5, tapi menghasilkan omset 50 miliar. Atau biasanya perusahaan trading ya, perusahaan investasi itu kan nggak banyak butuh karyawan, tapi mereka bisa generate revenue yang gila-gila. Oke. Jadi di halaman slide berikutnya nih, di halaman 12 nih ya, menghitung kebutuhan SDM dari internal. Ya, kalau misalnya kebutuhannya untuk promosi, Anda bisa dapat dari sumber internal ya, saya bacakan ya. Sumber internal perusahaan dilakukan dengan mengacu pada data histori prestasi karyawan, data histori karir karyawan, data histori pelatihan karyawan. Data-data tersebut digunakan sebagai bahan untuk menilai apakah kualifikasi karyawan cocok dengan kebutuhan promosi jabatan atau tidak. Ya teman-teman ya. Jadi Anda ngecek. Ya. Kemudian di halaman berikutnya, perencanaan kebutuhan tenaga baru untuk promosi jabatan dari sumber internal perusahaan bisa dilakukan dengan cara job posting, yakni membuka pengumuman mengenai lowongan jabatan baru kepada seluruh karyawan, disertai dengan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Karyawan yang merasa memenuhi kualifikasinya dapat mendaftar ke bagian SDM. Selanjutnya, bagian SDM dapat melakukan proses seleksi kepada para peramal dari dalam tersebut. Ya. Jadi job posting ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar, Pak. Ya. Kalau perusahaan Anda kecil ya nggak perlu ya. Kalau job posting ini lebih fair ya, misalnya kayak Telkom, PLN itu kan sering buka job posting. Misalnya butuh manajer IT atau manajer marketing, semua orang PLN yang memenuhi syarat itu bisa melamar dan kemudian mereka diseleksi. Misalnya yang boleh melamar menjadi manajer marketing adalah asisten manajer marketing, kan PLN banyak asisten manajer marketingnya banyak. Atau kepala cabang juga bisa mendaftar. Boleh mendaftar, nanti dites. Itu namanya job posting. Internal job posting. Oke, yang terakhir mengenai manpower planning ini, Anda punya semacam rasio ya. Jadi jika akan dilakukan perekrutan dari luar, biasanya digunakan kurva rekrutmen atau berapa jumlah orang yang harus melamar untuk bisa mengisi sejumlah posisi tertentu. Contoh kurva rekrutmen, misalnya Anda mau menerima 20 karyawan, tapi yang lamar sampai 1.600. Jadi dari 1.600 yang dipanggil seleksi 200 orang. Dipangkas lagi jadi 100. Dari 100 orang diseleksi lagi hanya 20 yang diterima. Ini kurva rekrutmen ya, tapi kalau kayak kurva rekrutmen BUMN mungkin bisa lebih gila-gilaan ya. Yang diterima 100 karyawan, tapi yang lamar mungkin sampai 100.000. Ya. Jadi satu orang bersaing dengan 1.000 orang untuk mendapatkan satu posisi. Itu kan sangat berat. Lebih berat dibanding saingan di masuk perguruan tinggi negeri. Jadi sekali lagi, ada sebuah BUMN yang membuka 100 lowongan kerja, tapi yang lamar 100.000 orang. Jadi itu ibaratnya satu lowongan diperebutkan 1.000 orang. Berat. Tapi ya, apalagi lowongan CPNS ya, pegawai negeri sipil, mungkin sama. Lowongannya cuma 100, yang lamar bisa sampai 100.000 gitu ya. Jadi 1:1000. Oke, itu mengenai dimensi manpower planning. Ya, itu fondasi pertama. Setelah manpower planningnya ketemu, kita butuh berapa karyawan, kita nanti akan beranjak pada dimensi berikutnya. Ya, kita akan teruskan dalam episode berikutnya ya. Salam sukses, penuh keberkahan.